Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Teori Himpunan Samar pertemuan kelima. Kita masih membahas bab 2 ya, mengenai himpunan samar. Nah, dalam bab 2 ini, di pertemuan kali ini kita khusus ya, membahas bab 2.5, yaitu mengenai jarak Hamming dan jarak Euclides ya. Euclides. Nah, seperti apa definisinya ya? Jadi diberikan definisi 251 ya. Nah, diberikan himpunan semesta E ya. Jadi himpunan semestanya di sini adalah terdiri dari X1, X2 sampai Xn dengan himpunan samar A tilde subset E dan juga himpunan samar B tilde subset E. Nah, jarak Hamming antara himpunan samar A tilde dan B tilde itu dilambangkan D ya, D kecil dalam kurung A tilde, B tilde. Ini didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi D A tilde, B tilde itu sama dengan sigma ya dari I sama dengan 1 sampai N dari nilai mutlak mu A tilde XI min mu B tilde XI ya. Sedangkan jarak Euclides antara A tilde dan B tilde itu dilambangkan E ya, E kecil dalam kurung A tilde, B tilde itu didefinisikan sebagai berikut. E A tilde, B tilde itu sama dengan akar ya dari jumlahan I sama dengan 1 sampai N dari dalam kurung mu A tilde XI min mu B tilde XI dikuadratkan. Ya. Jadi kalau jarak Hamming itu mutlak ya. Kalau jarak Euclides itu dikuadratkan lalu diakarkan ya. Nah, seperti apa contohnya ya untuk lebih jelas bagaimana cara menghitungnya, kita akan lihat di contohnya. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, definisi I3, ada yang namanya jarak Hamming relatif antara A tilde dan B tilde. Nah, ini dilambangkan delta dalam kurung A tilde, B tilde. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Delta A tilde, B tilde itu sama dengan 1/n dari jarak Hammingnya. Ya. Jadi 1/n dari D A tilde, B tilde. Atau sama dengan 1/n dari sigma ya. I sama dengan 1 sampai N dari nilai mutlak mu A tilde XI min mu B tilde XI. Lalu yang I4 ya. Jarak Euclides relatif antara A tilde dan B tilde itu dilambangkan epsilon dalam kurung A tilde, B tilde itu didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ya. Epsilon A tilde, B tilde sama dengan 1/4 dari akar N dikalikan jarak Euclidesnya A tilde, B tilde. Jadi 1/n, maksud saya 1/4 akar N dikali E A tilde, B tilde atau sama dengan 1/4 akar N dikali akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N ya. Dari kurung kurawal mu A tilde XI min mu B tilde XI dikuadratkan. Jadi itu ya, ada 4 definisi jarak yang diberikan. Nah, berdasarkan definisi-definisi di atas ya, dan mengingat bahwa kalian ingat ya, mu A tilde dan mu B tilde XI ya, itu kan pasti nilainya dari 1 sampai 0 atau
mu A tilde XI dan mu B tilde XI itu anggota dari interval tertutup 0,1 karena nilainya pasti dari 0 sampai 1, tidak mungkin di luarnya itu untuk setiap I dari 1, 2, sampai N. Maka kedua jarak tersebut mempunyai sifat sebagai berikut. Nah, ini ada sifat jarak Hamming dan jarak Euclides ya, yang dinyatakan dalam teorema 252. Jadi yang pertama, sifat yang pertama itu ternyata jarak Hamming antara A tilde dan B tilde yaitu dA tilde, B tilde pasti akan lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan N. Dan juga jarak Euclidesnya EA tilde, B tilde pasti akan lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan akar N. Ya, nanti bisa kalian cek buktinya ya. Bisa kalian buktikan sendiri. Lalu selanjutnya, jarak Hamming antara A tilde dan B tilde sama dengan 0, begitu juga jarak Euclides antara A tilde dan B tilde sama dengan 0 itu jika dan hanya jika himpunan samar A tilde itu sama dengan B tilde. Ya. Lalu yang ketiga, I3 ya. Jika ini apa ya? D A tilde, B tilde atau jarak Hamming A tilde, B tilde itu sama dengan N, atau jarak Euclides A tilde, B tilde sama dengan akar N itu jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika ini. Himpunan samar A tilde itu sama dengan himpunan kosong dan B tilde sama dengan E, atau sebaliknya ya, A tilde sama dengan E dan B tilde sama dengan himpunan kosong. Jadi salah satunya itu himpunan semesta dan yang lain adalah himpunan kosong gitu ya. Dan yang keempat ini ya, jarak Hamming relatif yaitu delta A tilde, B tilde pasti nilainya akan lebih besar sama dengan 0 dan juga kurang dari sama dengan 1. Dan begitu juga jarak Euclides relatifnya epsilon A tilde, B tilde itu pasti akan lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Ya, ini beberapa sifat yang perlu kalian ketahui. Contoh 1 ya, contoh menghitung ini gampang ya. Diberikan himpunan semesta E, A, B, C, D, E ya anggotanya. Dan himpunan bagian samar berikut. Ini A tilde ya. Nah, anggotanya A 0,7, B 0,2, C 0, dan D 0,6. Lalu yang terakhir E 0,5. Ini himpunan samar A tilde. Lalu himpunan samar B tilde. A 0,2, B-nya fungsi keanggotaannya 0, C-nya 0, D-nya 0,6, dan E-nya 0,8. Nah, disuruh menghitung semuanya nih ya, jarak Hamming, jarak Euclides, jarak Hamming relatif, dan juga jarak Euclides relatif. Jawab ya. Nah, yang pertama dulu ya, jarak Hammingnya ya, dA tilde, B tilde. Kalian lihat itu anggotanya ada berapa E-nya? 5 ya, A, B, C, D, E, berarti I-nya dari 1 sampai 5. Jadi sigma I sama dengan 1 sampai 5. Nah, yang kita anggap sebagai X1-nya itu A ya, X2-nya itu B, kayak gitu ya. X3-nya C, X4-nya D, X5-nya E, gitu ya. Nah, berarti apa? Sama aja nilai mutlak. Nanti kalian sambil lihat fungsi keanggotaannya di himpunannya ya. A di A tilde itu kan 0,7 ya. Lalu fungsi keanggotaannya A di B tilde itu 0,2. Berarti nilai mutlak 0,7 min 0,2 ditambah nilai mutlak dari fungsi keanggotaannya B kecil ya di B tilde dan B kecil di A tilde ya. Berarti atau sebaliknya ya, nilai keanggotaan B kecil di A tilde
dikurangi nilai keanggotaan B kecil di B tilde. Berarti nilai mutlak 0,2 min 0. Ditambah apa? Nilai mutlak keanggotaan, fungsi keanggotaannya atau nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaannya C kecil ya di A tilde dikurangi C kecil di B tilde. Bisa kalian cek nanti itu 0,0 dikurangi 0 ya. Dan nilai keanggotaannya D kecil di A tilde dan B tilde ini kebetulan sama ya, 0,6 dikurangi 0,6. Lalu tinggal E ya. Yang terakhir E. Nah, derajat keanggotaannya E di A tilde itu 0,5 dikurangi derajat keanggotaannya E di B tilde itu 0,8. Nah, kalian cari ya, ini kan gampang ya, cari nilai mutlak ya. Ingat nilai mutlak pasti hasilnya positif ya. Nanti kalian akan dapat ini ya, sama dengan 0,5 ditambah 0,2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,3 itu sama dengan 1,0 ya. Ingat tadi nilai D itu bagaimana ya? Salah di sifat 252 ya. Lalu kita cari apa? Jarak Hamming relatifnya ya. Tinggal jarak Hamming-nya dikalikan 1/n. Berarti delta A tilde, B tilde itu sama dengan 1/n kali D A tilde, B tilde. Berarti N-nya tadi 5 ya. Jadi N-nya itu adalah jumlah anggota di E ya. Himpunan semestanya. Berarti sama dengan 1/5 kali 1,0. Berarti 1/5 kali 1 ya. 0,2. Lalu E tadi apa? E A tilde, B tilde atau jarak Euclides dari himpunan samar A tilde, B tilde sama dengan apa? Akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari dalam kurung kulawat mu A tilde XI min mu B tilde XI dikuadratkan. Nah ini ya, elemen-elemennya masih sama dengan yang di A ya. Berarti sama dengan akar dari dalam kurung 0,7 min 0,2 kuadrat ditambah 0, dalam kurung 0,2 min 0 kuadrat ditambah 0 min 0 kuadrat ditambah dalam kurung 0,6 min 0,6 kuadrat plus 0,5 min 0,8 kuadrat. Setelah dikurangi, selanjutnya kita kuadratkan, kita akan dapat hasil akar dari, nanti ini perhitungan biasa ya, jadi kalian tinggal teliti aja ya, apa masing-masing derajat keanggotaannya itu berapa gitu ya. Nah, kita akan dapat sama dengan akar 0,25 ditambah 0,04 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0,09 ya. Mengkuadratkan juga jangan salah ya. Kuadrat pasti apa? Positif juga ya, lebih besar sama dengan 0 maksud saya. Gitu. Setelah ditambahkan kita dapat akar 0,38. Nah, ini kita cari nilai pendekatannya saja ya, yaitu 0,62. Nah, selanjutnya kita cari jarak Euclides relatifnya. Berarti epsilon A tilde, B tilde itu sama dengan 1/akar N ya. Dikali E A tilde, B tilde. Berarti 1/akar 5 dikali 0,62. Berapa? Tinggal pakai kalkulator aja ya. Alat bantu hitung, kita akan dapat nilai pendekatannya yaitu 0,28. Nah, seperti itu. Gampang ya, tinggal teliti saja ya. Nah, dalam definisi 251 tadi ya, diberikan kan himpunan semestanya E itu kan berupa himpunan berhingga dan terhitung ya, dari X1, X2 sampai Xn. Ya. Nah, selanjutnya akan diberikan definisi himpunan semestanya E itu berupa himpunan bagiannya R ya. Berarti apa? Himpunan bagian R itu apa? Interval ya. Interval yang berhingga. Ya, interval. Nah, diberikan dalam definisi 253 ya. Ini diberikan himpunan semestanya E, jadi himpunan E-nya ini interval
dalam hal ini interval tertutup ya, A, B subsetnya R ya, himpunan semua bilangan real. Dengan, nah ini A-nya kurang dari B dan A-nya sendiri lebih besar dari min tak hingga dan B-nya kurang dari min tak hingga ya. Yang merupakan interval terbatas. Nah, selanjutnya ini ada himpunan samar A tilde dan B tilde subsetnya E ya. Nah, jarak Hamming ya antara A tilde dan B tilde itu dilambangkan masih sama ya lambangnya ya, DA tilde, B tilde. Definisinya seperti apa? Kalau himpunan semestanya seperti ini. Ya, jadi DA tilde, B tilde adalah integral dari AB. AB itu himpunan semestanya ya E ya. A-nya batas bawah, B-nya batas atas. Dari nilai mutlak mu A tilde X dikurangi mu B tilde X dx. Ya. Nah, jarak Euclidesnya bagaimana? Jarak Euclides antara A tilde dan B tilde. Lambangnya masih sama ya, E A tilde, B tilde didefinisikan sebagai berikut. Nah, E A tilde, B tilde sama dengan akar dari integral. Jadi bentuknya masih sama ya, cuma sigmanya jadi integral gitu ya. Ya, jadi E A tilde, B tilde itu sama dengan akar dari integral AB dari mu A tilde X min mu B tilde X dikuadratkan dx gitu ya. Nah, jarak relatifnya bagaimana? Jarak Hamming relatifnya antara A tilde dan B tilde. Lambangnya masih sama, delta A tilde, B tilde didefinisikan sebagai berikut. Ya, kalau untuk yang E-nya tadi terhitung dan berhingga, itu kan seper N. Nah, kalau untuk yang ini, ya, E-nya itu interval tertutup AB, itu delta A tilde, B tilde sama dengan seper B dikurangi A, ya, dikali D kali A tilde, B tilde, ya. Nah, bagaimana jarak Euclides relatifnya antara A tilde dan B tilde? Lambangnya masih sama ya, yaitu epsilon A tilde, B tilde, didefinisikan sebagai berikut. Epsilon A tilde, B tilde sama dengan seper, kalau di E yang berhingga dan terhitung itu seper akar N, kalau di sini seper akar B dikurangi A dikalikan E A tilde, B tilde. Jadi diperhatikan ya perbedaannya seperti itu. Nah, ini sebagai catatan ya. Pada pembahasan selanjutnya, himpunan semesta yang dimaksud merupakan himpunan berhingga ya, pasti berhingga ya. Sebab jika M merupakan himpunan bagian E yang tak berhingga, jadi intervalnya itu tak berhingga, ya. Itu pasti ini ya, jarak Hamming, jarak Euclides, jarak Hamming relatif, jarak Euclides relatifnya itu mempunyai harga tak berhingga ya. Jadi E-nya itu pasti berhingga ya. Nah, ini contoh ya. Nah, ini misal diketahui E-nya adalah interval tertutup 0,3 subset R dan A tilde himpunan samar A tilde B tilde itu subsetnya E dengan ini ya. Kalau ini diketahui fungsi keanggotaannya ya. Di sini mu A tilde X sama dengan X kuadrat untuk setiap X anggota E ya. Dan mu B tilde X sama dengan seperempat dikali X min 2 untuk setiap X anggota E. Ingat E-nya? E-nya interval tertutup 0,3. Berarti A kecil B kecilnya apa? Batas bawahnya A sama dengan 0, batas atasnya B sama dengan 3 ya. Jangan keliru ya. Ini disuruh menghitung semuanya ya. Jarak Hamming relatif, jarak Euclides, dan jarak Euclides relatifnya. Jawab. Ini ya.
Yang pertama apa? dA tilde, B tilde. Itu kan tadi apa? Sama dengan integral A sampai B ya. Nah, di sini kan E-nya kan interval tertutup 0,3. Berarti sama dengan integral 0 sampai 3 ya. Dari apa? Mu A tilde X min mu B tilde X sama dengan integral, saya ulangi lagi, integral 0 sampai 3 dari mu nilai mutlak mu A tilde X dikurangi mu B tilde X dx ya. Nah, berarti sama dengan integral 0 sampai 3 dari mu A tilde X tadi sama dengan berapa? X kuadrat ya, dikurangi mu B tilde X adalah 1/4 X min 2 ya, dx. Nah, selanjutnya kita pecah ya. Nah, berarti kita dapat sama dengan integral 0 sampai 3 dari X kuadrat min 1/X plus setengah ya. Ini dipecah ya, dx ya. Dipecah biasa ya, pakai aljabar biasa. Nah, bisa kalian lihat ya. Kebetulan saja ya di sini nilai mutlak ya dari X kuadrat min 1/4 X plus setengah untuk X-nya ya, X-nya kan dari 0 sampai 3 itu sama dengan dirinya sendiri ya. Jadi X kuadrat min 1/4 X plus setengah itu sama dengan nilai mutlaknya itu ya mereka sendiri, yaitu X kuadrat min 1/4 X plus setengah ya. Jadi dari 0 sampai 3 nilai mutlaknya X kuadrat min 1/X plus setengah ya sama dengan X kuadrat min 1/4 X plus setengah ya. Jadi integralnya itu kita akan dapat 1/3 X pangkat 3 min 1/8 X kuadrat plus setengah X ya. Dengan batas bawah 0, batas atasnya 3. Nah, ini tinggal kalian masukkan ya. Ini kita akan dapat 9,375 ya. Ini ya, pokoknya sebagai catatan, nilai mutlak dari X kuadrat min 1/4 plus setengah di X ya, dengan X dari 0 sampai 3 itu adalah dirinya sendiri, yaitu sama dengan X kuadrat min 1/4 X plus setengah. Jadi nanti mungkin di lain himpunan semesta E itu bisa berbeda ya. Nah, kebetulan di sini sama ya. Maka kita akan dapat hasilnya dA tilde, B tilde adalah 9,375. Nah, berarti delta A tilde, B tilde apa tadi? 1/B min A dikali dA tilde, B tilde. Berarti sama dengan 1/B min A. Berarti 3 dikurangi 0 ya, dikali 9,375. Kita akan dapat hasilnya 3,125. Jawab. Ini ya. Selanjutnya yang jarak Euklides ya. Jarak Euklides adalah EA tilde B tilde sama dengan akar dari integral 0 sampai 3 dari dalam kurung mu A tilde X min mu B tilde X dikuadratkan dx. Tinggal dimasukkan ya, mu A tilde X min mu B tilde X lalu dikuadratkan, berarti kita akan dapat hasil. Ini silahkan kalian cek sendiri ya integralnya bagaimana ya. Ini kan di kalkulus 2 sudah diajarkan ya, tidak perlu saya ulangi lagi. Jadi di dalam bisa mungkin bisa pakai substitusi integralnya atau cara biasa juga boleh itu ya. Yang di dalam kuadrat ya kalian kuadratkan biasa, nanti akan dapat hasil seperti ini. Ya. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Itu sama dengan akar 47,6625 ya. Jadi jangan itu kok dari mana ya, itu integralnya kalian hitung sendiri ya, silahkan cek sendiri. Nanti di catatan silahkan kalian itu ya cantumkan ya uraiannya ya. Jadi bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa E A tilde, B tilde sama dengan akar
7,6625. Silakan kalian tuliskan di catatan ya. Itu nilai pendekatannya yaitu 6,91. Nah, jarak relatif Euclidesnya berapa? Epsilon A tilde, B tilde sama dengan apa? Tadi seperakar B min A dikali A tilde, B tilde. Berarti seperakar 3 dikurangi 0 dikali 6,91. Kalian akan dapat 3,91 ya. Seperti itu. Ini ya untuk latihannya. Nomor 1 diberikan himpunan semesta E, A, B, C, D, E, dan himpunan bagian samar. Berikut ya, ini ada A tilde, bisa kalian baca sendiri ya. Derajat keanggotaannya dari masing-masing anggota. Lalu ada B tilde, ya. Ini. Disuruh menghitung semuanya ya. Dari jarak Hamming relatif, jarak Euclides, dan juga jarak Euclides relatif. Lalu nomor 2, ini adalah himpunan semestanya. Ya, interval tertutup min 2,2 ya. Jadi A kecilnya nanti min 2, B kecilnya nanti 2. Jadi batas bawahnya min 2, batas atasnya 2. Ya. Ini subsetnya R tentu saja ya. Dan ini adalah ada himpunan samar A tilde B tilde subset R dengan fungsi keanggotaannya ini ya. Nah ini ya, mu A tilde X itu sama dengan nilai mutlak X ya. Dan mu B tilde X itu sama dengan 1 min X untuk setiap X anggota E. Nah yang perlu kalian ingat itu nilai mutlak ya. Ingat definisi nilai mutlak ya. Nah, menghitungnya masih sama ya, diminta menghitung sama jarak Hamming relatif, jarak Euclides, dan juga jarak Euclides relatif. Nah, petunjuknya nih ya, ingat nilai mutlak ya yang suka diabaikan, yang mungkin terlupakan ya. Nih ya, jadi nilai mutlak X itu sama dengan min X ketika X-nya, kan ini E-nya interval tertutup min 2,2 ya. Berarti nilainya min X ketika X-nya kurang dari 0 dan lebih besar sama dengan min 2. Dan nilai mutlak X sama dengan X ketika X-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2. Ya, jadi nanti integral ya. Kan ini integralnya otomatis nanti dari min 2 sampai 2. Nanti untuk saat menghitung apa? Otomatis saat menghitung keduanya nanti kalian pecah saja ya. Integral min, kan integralnya hasilnya dari min 2 sampai min 2. Dari min 2 sampai 2. Nanti kalian pecah integralnya dari min 2 sampai 0 ditambah integral dari 0 sampai 2. Gitu ya. Biar tidak kacau ya. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung ya, ini nilai mutlak biasa ya. Menghitung integral nilai mutlak kan seperti itu ya, dipecah ya. Silakan kalau mau untuk mengingat kembali bisa dibuka di kalkulus 2 ya yang integral. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.